Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida'iyah Khairul Khotimah, NIM 1921-41025 dari Prodi Mazhawa 5A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi masyarakat pra-Islam. Langsung saja ke materinya. Jazirah Arab dikelilingi oleh lautan di sebelah selatan, barat, dan timur, sedangkan di sebelah utara oleh padang pasir yang amat luas. Karena membanyakan air yang mengelilinginya, maka kawasan ini diberi nama Jazirah Arabiyah atau yang sering juga disebut dengan Syaibil Al-Jariyah Al-Arabiyah, anak benua Arab, meskipun pada hakikatnya bukan merupakan jazirah atau benua tersendiri. Yang selanjutnya yaitu politik. Sebelum Islam, Jazirah Arabia dan sekitarnya didominasi oleh dua kerajaan besar, Bizantium atau Romawi di bagian barat dan Sasania Persia di bagian timur. Pada tahun 600, Bizantium berada di bawah kekuasaan Kaisar Murshid yang menyandung gelar Agustus dan mengaku sebagai penerus Agustus yang telah menguasai kerajaan Romawi lebih dari 600 tahun sebelumnya. Pusat kekuasaan Bizantium adalah Konstantinopel dan agama negaranya adalah Nasrani. Di samping Syamar Yashrid, Raja Himyar lain yang mampu menaklukkan negeri asing adalah Raja Asyad Abu Karb. Dia dapat mengalahkan negeri Azerbaijan dan Turki. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 menulis bahwa dalam setiap penyangga Asy'ad Arab, Karb melalui berhasil memenangkannya. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Salah satu penting perekonomian pra-Arab adalah pertanian. Sekitar 2000 tahun menjelang Islam lahir pada 610, masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal peralatan pertanian semi modern, misalnya alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penari bajak dan garu sebagai pembawa tempat air yang sudah dikenal. Para pedagang menjual komoditas itu kepada para konglomerat, pejabat, tentara, dan keluarga penguasa karena komoditas tersebut mahal, terutama barang-barang impor yang harus dikenai pajak yang sangat tinggi. Alat pembayaran yang mereka gunakan adalah koin yang terbuat dari perak, logam, atau logam mulia lain yang ditiru dari mata uang Persia dan Romawi. Sampai sekarang beberapa koin tersebut masih tersimpan di sejumlah museum di Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu sastra. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam bisa dilihat dari karya sastra yang merupakan produk zaman itu, karena sastra Arab pra-Islam atau sastra jahiliyah adalah cermin langsung bagi keseluruhan kehidupan bangsa Arab pra-Islam tersebut. Dari hal-hal yang pribadi sampai personal, masyarakat umum, dalam sastra Arab ini tergambar jelas kehidupan kemah, alam sekitar, masyarakat, budaya, dan peradaban baik yang masih murni maupun yang telah dipengaruhi oleh bangsa asing seperti Persia, Yunani, India, atau Romawi. Yang selanjutnya yaitu sosial. Sebelum Islam lahir, penghuni Jazirah Arabia dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Jika diartikan demikian, di sana ada kenyataan bahwa sebagian masyarakat Arab pada waktu itu sebenarnya telah memiliki tingkat kebudayaan tinggi, walaupun daerah mereka tampak terisolasi dari dunia luar. Tidak sedikit pun dari mereka, terutama kaum pedagang yang telah melalui kontak dagang budaya peradaban dunia luar, karena pada hakikatnya daerah Hejaz, yakni Makkah, merupakan jalan dagang yang strategis menghubungkan Syam di utara dan Yaman di selatan.
Maka terciptalah transformasi budaya di kalangan mereka sehingga banyak di antara mereka yang pandai baca dan tulis. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika terdapat banyak tawaran yang pandai baca dan tulis, Nabi Muhammad SAW menyetujui bahwasanya tawaran itu dengan syarat bahwa yang kaya harus menebus dengan uang, sedangkan yang tidak memiliki harta masing-masing harus menggajinya baca tulis kepada seluruh anak muslim. Selanjutnya yaitu ada dari segi agama. Sebelum Islam lahir, di Arabia telah berkembang sebagai jenis agama, baik agama asli maupun agama yang berasal dari pengaruh wilayah lain seperti Yunani dan Nasrani. Namun demikian, data sejarah menunjukkan bahwa di Mekah, tempat lahirnya Islam kedua, ada agama tersebut tidak meninggalkan pengaruh yang cukup berarti. Masyarakat Arab mempercayai agama pangan, yakni menyembah berhala. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa orang Makkah adalah penyembah berhala. Masyarakat Arab sesungguhnya telah memiliki bentuk kepercayaan asli yang bersifat sederhana. Sesederhana kehidupan mereka, kepercayaan itu merupakan gabungan antara kultur nenek moyang, fetishisme, totemisme, dan animisme. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tentang bangunan. Arabia memiliki sejarah yang tua sebagai tempat berkembangnya kebudayaan, dan karena itu banyak peninggalan bangunan yang dapat menggambarkan perkembangan kebudayaan pra-Islam di wilayah itu. Di sana banyak bangunan yang merupakan tempat ibadah agama atau bangunan lain yang memiliki arti penting bagi masyarakat pra-Islam. Di dalam Ka'bah terdapat sebuah sumur aksan yang menjadi tempat menyimpan barang dan perhiasan yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Selain bangunan ibadah, di Jazirah Arab terdapat pula bendungan yang sangat terkenal, yakni Bendungan Arim atau Marib atau di ibu kota kerajaan Sabah. Cukup sekian sedikit materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.